dicairkan bulan Maret, dan memang posisi saat ini dia sendiri kan belum mengajukan pencairan, gitu ya. Jadi mungkin ini akan segera nanti dicairkan. Nanti kalau nggak tertib kita nggak lanjutkan gitu. Makin menarik kok. Yang paling lah. Jadi tadi ya, tenaga teknis sudah, tinggal mungkin nanti saya minta data siapa saja dan di dinas mana yang memang belum untuk kita cek dengan SKPD-nya. Kalau ada kendala nanti kita carikan solusi. Tapi tadi kalau alasannya ini diganti, ini juga tidak sesuai ketentuan. Ya mungkin nanti Pak Kepala. Nah, guru seperti itu. Nakes juga honorarium yang diterima sama dengan tenaga teknis, bahwa menerima honorarium sesuai dengan existing yang sekarang. Di PSJ ya. Nah, di PSJ itu sebelum ke sana, yang berhak menerima honor sebesar existing yang sekarang itu, pertama adalah teman-teman yang ada di dalam database BKN dan lulus P3K sampai yang bersangkutan menerima SK, kan gitu ya. Berarti teman-teman nih berhak semuanya. Yang kedua adalah yang terdapat di dalam database BKN yang tidak lulus, itu juga masih kita bayarkan sebesar existing, karena mungkin ke depan dengan kebijakan yang ada akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang ketiga adalah teman-teman yang sudah bekerja minimal 2 tahun, sudah mendaftar untuk seleksi, sudah diverifikasi oleh BKPSDM, itu tetap kita bayarkan sesuai dengan kondisi existing yang diterima. Oke? Jadi sepakat ya. Adapun nanti ada yang di luar database, dia tidak ikut seleksi yang untuk 2 tahun, ya memang itu di luar apa yang menjadi regulasi pemerintah. Tuh. Sehingga kondisinya akan berbeda. PSC, siapa yang bersangkutan kalau masuk di database, kalau dia sudah bekerja 2 tahun, dia akan masuk dalam kelompok yang ini, gitu. Kalau kemudian nanti pemerintah daerah menilai, karena di luar yang ini pun ada tenaga-tenaga non ASN, tapi mereka tidak akan menjadi P3K. Ada tenaga yang menangani bencana, ada tenaga yang menangani mungkin tadi PSC, itu mekanismenya lain. Untuk tenaga kebersihan, tenaga keamanan, sopir tidak masuk dalam kategori teman-teman, gitu ya. Itu kebijakannya berbeda. Tapi yang termasuk, yang semua ada di sini masuk pada kebijakan yang tadi. Artinya kita tetap memberikan honorarium sebesar apa yang sudah tercantum di dalam BPA kita. Itu satu hal. Yang kedua pertanyaannya, kalau kemudian ini diangkat SK, siap nggak pemerintah daerah untuk membayar? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Perlu kami sampaikan bahwa untuk tenaga P3K, pembayaran gaji tahun pertamanya kita peroleh dari dana transfer pusat dalam bentuk dana alokasi umum spesifik grade untuk P3K. Jadi ada alokasinya untuk tahun pertama dari pemerintah pusat, tapi masuk melalui APBD, gitu ya, tidak langsung transfer dari pusat ke teman-teman, masuk dulu melalui APBD, masuk ke kas daerah, nanti kita bayarkan setelah terbitnya SK. Mekanisme pembayarannya bahkan kita menalangi Pak, karena pemerintah pusat reimburse atas apa yang sudah kita keluarkan, baru kemudian diganti. Kami setiap bulan laporan, oh ini kita sudah bayar P3K sebesar sekian orang dengan jumlah sekian, maka pemerintah pusat akan transfer. Pertanyaannya, ketika sekarang misalnya di Sumedang dahulukan saja untuk mengangkat secara teknis sebabnya saya juga kurang paham. Nanti pusat ganti enggak? Kan pertanyaan itu. Jadi anggaran yang tercantum di dalam Perpres tentang dana transfer sudah kami alokasikan di dalam APBD, maka menampung angkanya. Uangnya nanti pemerintah pusat akan mentransfer sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi kami tentu juga menunggu
apa yang menjadi kebijakan pusat, karena tadi mekanismenya uang masuk dulu ke kas daerah sesuai dengan kebijakan. Uangnya kemarin kolos aja di kas daerah gitu saat ini. Hanya angka yang sudah kita masukkan ke dalam APBD sesuai dengan DAUSD spesifik dan bidang PP3K sesuai dengan Perpres ada angka sekitar 9 miliar lebih yang sudah kita alokasikan di dalam APBD kabupaten. Yang itu nanti akan digunakan untuk dasar pembayaran teman-teman setelah SK-nya terbit. Mungkin itu kalau dari keuangan. Tunggu SK-nya terbit, kemudian dilakukan pembayaran. Syarat pembayaran untuk gaji atau P3K pertama adalah SK, yang kedua adalah surat SPT, surat pernyataan melaksanakan tugas. Apabila dua hal itu telah terbit, maka nanti gajinya bisa dibayarkan dan akan kita mintakan untuk reimburse. Tapi tentu harus sinergi kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah. Mungkin itu ya yang dapat kami jelaskan. Tadi yang data itu kami tunggu untuk nanti kita klarifikasi dengan SKPD-nya. Terima kasih Bu Kepala Badan. Ini ada beberapa informasi penting yang menjadi bahan lebih lanjut. Yang pertama kaitan dengan yang tertunda atau yang masih belum dibayarkan, forumnya masing-masing segera melaporkan. Ya, butuh berapa lama teman-teman mengkonsolidasikan itu? Teknis mana? Koordinator teknis mana? Bisa cepat. Apa makan ngurus diri itu umumkan cepat laporkan. Ya, nakes tadi mana? Bisa ya. Kemudian guru mana? Forum guru mana ini ya? Ketuanya bisa ya. Nah, angka yang 300 tadi dicek juga Bu, ini apa namanya faktor apa yang kemudian ini angkanya belum sesuai dengan yang didapatkan. Kalau kita menggunakan bahasa yang halus seperti Kemenparekraf penyesuaian kali bahasanya itu bukan perbedaan. Cek nanti apa yang hanya 100, apakah tambahnya orang berbeda. Nah kemudian ada sedikit nanti sedikit mau tambahan informasi. Betul tadi kalau kita itu gaji berarti harus ada SK dulu nih, harus ada SK, harus ada dulu penetapan dan sebagainya kan begitu ya. Nah pertanyaannya karena sistemnya rembes tadi Bu, seandainya ternyata NIP-nya lancar setelah ada surat tadi, kami sudah menempuh semuanya gitu ya, kita siap merembes itu. Berarti kan pusat sudah bijan nih, NIP sudah oke ya. Kemudian misalnya nih jalan dengan data pusat itu ada, nah ini kita ada datanya. Ya, yang sudah kami anggarkan sesuai dengan Perpres Pak, 9 miliar sudah kita alokasikan di APBD. Jadi sudah disiapkan di APBD untuk anggaran. Tetapi kita tidak bisa tiba-tiba angkatan sendiri. Kan kita cuma Jakarta, ya. Jadi ini ada bisa tapi bersyarat. Kalau istilah hukumnya itu ya, bisanya apa? Anggarannya memang kita sudah siapkan. Tetapi untuk dapat menyerap anggaran itu, SK menjadi dasar. Untuk membuat SK itu nanti NIP menjadi dasar kan begitu. Nah ini yang dua variabel ini yang saling kait-kait. Ya, saya pikir cukup untuk tambahan. Silakan Pak Didi dulu, Pak Didi untuk memberikan tambahan sebelum nanti kita tarik kesimpulan. Terima kasih pimpinan. Sedikit saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama terkait dengan apa yang dikeluhkan oleh sahabat-sahabat sekalian bahwa ASN P3K. Kalau ASN ini ada nggak sih? PNS yang baru P3K semuanya. Ya mungkin pernah takut ya yang mereka. Ya, nggak apa-apa. Jadi artinya bahwa kami sama seperti apa yang dipantau selama ini oleh Bapak-Bapak Ibu sekalian, sama itu sama memantau perkembangan terkait dengan ada perubahan sini. Saya terus terang hari per hari, jam per jam di medsos saya ikut terus sampai ya tadi sampai saya tetap berdoa mudah-mudahan ini isunya kan akan ada FDP lagi ya,
Komisi 2 kan ada DP lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya juga mencoba mengakses ke teman-teman saya di Jakarta apakah betul RDP ini akan secepatnya dilaksanakan oleh Komisi 2 Kemenpan RB dan mungkin juga dengan BKN. Harapan kita satunya cuma di sana sebenarnya, Bu. Karena tadi yang disampaikan, apapun yang disampaikan, bla bla dan sebagainya, sebenarnya semua sudah paham lah. Saya juga sudah paham, dan kehadiran Bapak Ibu sekalian di sini pun ya jawabannya pun saya sudah tahu. Bapak Ibu sekalian kan sekarang terkait masalah anggaran itu tidak sebaca. Bapak Ibu sudah punya jawaban. Kondisi existing hari ini di masing-masing dia sudah pada tahu kan. Sudah tidak usah ditutup-tutup lagi lah. Saya kekurangan anggaran yang memang misalkan ya ada yang sudah direvisi dan sebagainya. Tapi kan dengan penjelasan dari Bu Kaban ini, alhamdulillah kan mungkin Ibu yang butuh waktu lagi ya Bu untuk penyesuaian anggaran penyesuaian anggaran yang kemarin bermasalah itu mungkin butuh waktu lagi ya Bu ya, atau bisa otomatis di revisi atau gimana? Udah berarti masih aman ya, nggak ada yang udah. Kalau masih aman ya berarti alhamdulillah kan gitu. Nah, satu hal yang disampaikan cuma kita semua bisa berdoa, barangkali mudah-mudahan ini Komisi 2 nih dengan RDP nanti ini mengembalikan ke ke rel yang sebenarnya dan gitu, yang seharusnya kan gitu. Masa undang-undang ya Bu ya ini dasarnya kan undang-undang dikalahkan sama surat edaran. Ini kan mengerikan kan menurut saya kan, itu kan sangat tidak logis. Tapi ya mau bagaimana, sementara kondisi seperti itu, tapi kami juga bukan memberikan harapan palsu, tapi sampai hari ini mekanisme yang sesuai dengan yang disampaikan oleh BKN ini masih tetap berjalan. Terus selesai saja Bu. Praktek kita sudah pengusulan ini, berarti kita sudah selesai ya. Tinggal menunggu kan. Ya sebenarnya semua mekanisme sudah selesai kan. Beberapa daerah lain yang katanya masih dalam tahapan-tahapan yang Terima kasih Pak Ketua Komisi, rekan anggota Komisi 1, Pak Kaban, Bu Kaban serta jajaran, kemudian juga rekan-rekan para pejuang P3K ya, atur nuhun atas kepercayaan pada DPRD Kabupaten Sumedang. Pak Kaban kebetulan mungkin sudah berapa rintangan ya terkait P3K, karena memang sedari awal juga ini jadi ranah kami di Komisi 1 yang di PLUD, kemudian juga Nakes, masing-masing yang berada di SKPD dan sebagainya. Dalam sebulan berapa kali terkait P3K saja. Tapi yang memang bagaimanapun juga DPRD ini adalah wakil dari Bapak Ibu sekalian. Wajar kalau kemudian menyampaikan dari itu yang menyampaikan, kepada siapa lagi kami harus menyampaikan ya. Jadi dengan ini bagaimanapun juga DPRD Kabupaten Sumedang insya Allah akan senantiasa mengupayakan, mengusahakan apa yang menjadi hak pertama dan juga harapan selama tidak bertentangan dengan regulasi yang sudah diatur. Itu yang pertama. Mencermati apa yang sudah disampaikan secara khusus sebetulnya sudah disampaikan juga tadi oleh Pak Ketua Komisi. Ada dua hal saya kira dalam pertemuan ini yang menjadi inti yang disampaikan oleh rekan-rekan sekalian ya. Yang pertama, kekhawatiran kalau SK ini belum turun, bagaimana hak yang sementara ini sudah biasa didapatkan. Itu sudah clear ya. Sudah dijawab tadi oleh Bu Kaban. Insya Allah selama SK itu belum turun, maka hak yang selama ini ada di instansi masing-masing ini akan tetap ada. Terkait mekanisme, kemudian juga dinamika yang terjadi di lapangan yang boleh saja nanti terjadi, tentu ini juga menjadi bagian yang akan tetap menjadi pencermatan baik Bapak Ibu yang ada di eksekutif ataupun juga bagi kami yang ada di DPRD. Itu ya yang pertama, clear insya Allah.
Nah kemudian terkait yang kedua, ini juga yang nampaknya menjadi keresahan bukan hanya Bapak Ibu yang ada di sini Sumedang, tapi nampaknya ini menjadi keresahan di seluruh Indonesia kebijakannya. Dan juga sudah dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Pertama, urusan kepegawaian ini ranahnya adalah di pusat dan pemerintahan, ya, satu itu. Nah tapi terkait beberapa hal tadi yang sudah disampaikan, ada juga beberapa permasalahan yang muncul statement dan lain sebagainya, sampai dari anggota DPR yang mengatakan duit nak yang gitu kan. Ini sudah jelas sudah dikuatkan juga tadi oleh Bukana bahwa terkait refocusing atau Impres 1 2025 itu sama sekali tidak menyentuh kepada ranah gaji dan tunjangan gitu. Jadi walaupun ada betul refocusing di semua instansi dari pusat sampai ke daerah, urusan gaji dan tunjangan tidak akan terpengaruh, ya. Termasuk juga THR sekarang bukan ya, harusnya tetap ada, tidak akan terpengaruh karena itu bagian dari tunjangan yang tetap harus ada. Kemudian juga dari sisi proses disampaikan oleh Pak Kabar, proses-proses penyeleksian sampai dengan pengusulan itu juga sudah dilakukan sebetulnya, ya. Nah tinggal secara mekanisme anggaran yang sudah ada di APBD, walaupun mekanismenya juga tidak bisa langsung, harus ada syarat SK-nya ini merupakan ranah dasarnya di pemerintah pusat itu. Tidak bisa ujuk-ujuk pemerintah daerah meng-SK-kan tanpa ada peraturan teknisnya terlebih dahulu, gitu ya. Nah, makanya dalam hal ini kita, ya, Bapak Ibu sekalian melalui media sosial sudah melakukan dorongan sedemikian rupa. Ini juga tentu saja sudah menjadi bahan pertimbangan selanjutnya. Walaupun sudah ada surat dari Kemenpan RB yang ditujukan kepada BKN, ya, itu sudah sampai. Tapi Bapak Ibu sudah mendorong di medsos. Kemudian juga saya kira dalam kesempatan ini Pak Ketua Komisi, disinilah kita sebagai representasi dari masyarakat harus bersikap mendukung, ya, apa yang menjadi hak dari masyarakat kita. Apa yang kita lakukan? Ya, kita harus menyampaikan rekomendasi DPRD berdasarkan audiensi yang kita dapatkan ini. Dengan ini menolak surat keputusan dari Menpan RB. Saya kira itu yang harus kita lakukan. Kenapa demikian? Ini sebagai bagian dorongan. Karena secara mekanisme apapun juga yang diharapkan oleh pemerintah, ya, dari pusat, itu sudah kita temui semua. Rekayasa nawan dari anti. Sebenarnya, ya, proses sudah kita lakukan, anggaran juga sebetulnya sudah kita alokasikan dan tidak akan mengganggu sebetulnya sudah ada. Tapi ketika regulasi teknisnya itu tidak kemudian diturunkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap tidak akan bisa melakukan. Karena kalau kita mengangkat kemudian juga nanti membayarkan gaji Bapak Ibu sekalian, kabar kumaha ngarenges tidak akan bisa. Jadi tetap karena ini adalah ranah pemerintah pusat, ya, mekanisme secara teknisnya kita harus tetap menunggu, ya, apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini bagaimanapun juga sekali lagi tinggal itu saya kira DPRD Kabupaten Sumedang berdasarkan notilensi rapat yang kita sekarang lakukan, pimpinan Komisi 1 menyampaikan kepada pimpinan DPRD saran saya untuk menyampaikan penolakan berdasarkan hasil audiensi Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan jadwal yang kami tetapkan, kan begitu. Oke, itu kita akan dorong nanti apa namanya, cara meramu dan kesimpulan seperti apa nanti kita coba. Bapak sekalian, tepat jam 11 lebih 15. Sebentar lagi ada duhur maksudnya. Jadi sama persis dengan ada maghrib. Jadi kita akan coba kita cari kesimpulan, ya, dan kesimpulan ini saya tawarkan supaya teman-teman sepulang dari sini bisa mendapatkan gambaran, ada kejelasan. Oh benar, dengan gitu Sumedang, pemerintah daerah, DPRD-nya sinkron sama dengan teman-teman. Kita tidak sedang berseberangan, kita tidak sedang berhadapan-hadapan, tapi kita pada satu frekuensi yang sama, bagaimana mengikhtiarkan agar tadi yang dikatakan oleh Pak Wakil Ketua, hak teman-teman didapatkan kembali.
Saya yakin kepala daerah, Pak Bupati kita, Pak Wakil Bupati juga akan melakukan langkah yang sama. Ini sudah merepresentasikan ya penjelasan Pak Kepala, Ibu. Ini adalah representasi dari pemerintah daerah. Sudah bahkan beliau sudah punya pengalaman kemarin. Ketika tiba-tiba mau dilantik ditunda pelantikannya kan? Benar nggak? Kita kan ada tuh. Sudah diumumkan, siap-siap nanti tanggal berapa? Tanggal 6, tiba-tiba berubah jadi tanggal. Jadi jangan nanya kumaha galau, pasti galau juga begitu ya. Sama dengan bapak, cuma bapak kejauhan ya Pak. Belum itu gitu. Oleh karena itu, insya Allah nanti kita coba pasti sama ya. Jadi sama. Ya Pak malah pasti kita tahu itu gitu ya. Mungkin ketemu lagi lebaran nanti tahun berikutnya. Bapak sekalian, 3 hal yang barangkali kita coba sepakati. Yang pertama, tadi ada clue sedikit ini, dan ini bisa jadi kesimpulan. Ya, betul tadi kami nota dinas akan dikirim dari pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD. Nota dinas melaporkan apa yang terjadi dalam rapat, kesimpulannya seperti apa, dan itu menjadi bahan tindak lanjut dari DPRD kepada pemerintah daerah. Ya, kami menangkap 3 poin. Yang pertama, kaitan dengan surat dari kepala BKN. Yang ini kan menjadi menjadi dasar munculnya kalimat penyesuaian, ya, penyesuaian. Nah, terkait dengan hal tersebut barangkali kalau sepakati ini BKPSDM atau pemerintah daerah ini berkirim surat kepada BKN terkait dengan 3 hal. Yang pertama, pemerintah daerah melalui BKPSDM telah melakukan tindak lanjut sebagaimana surat Kemenpan, surat BKN tadi yang disampaikan. Ada 3 poin tadi. Kita lanjut dulu tuh. Poin A yang harus dikumpulkan, poin B yang harus diberikan pelatihan, sampai itu sudah dilakukan A, B, dan C untuk apa tuh? Untuk yang paruh waktu ya, sorry. Itu sampaikan bahwa kami telah melakukan tindak lanjut seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala bahwa kita sudah melakukan tindak lanjut terhadap surat ini. Instansi segera memanggil calon ASN untuk memberikan pemahaman perihal pengangkatan. Sudah panggil ya, kita akan resmi, tidak lihat nanti berita-beritanya ya. Bagaimana cara menjelaskannya? Toh kemarin juga pada saat pemberkasan kan bisa. Semuanya kan datang ya, dijelaskan. Ini loh, ini kita ambil. Kedua, instansi memberikan pembekalan pelatihan agar masuk kerja langsung bisa bekerja dengan baik. Ya, kita berbaik sangka saja. Ya, siapa tahu di sini ada yang pindah formasinya. Biasanya ngurus ke nana di bagian hukum, akhirnya pindah ke bagian kerjasama. Biasanya ngajarin ngerjain apa di sini. Nah ini barangkali yang dimaksud kita berbaik sangka seperti itu. Instansi tetap memproses. Nah ini kita katakan ini. Instansi tetap memproses sampai selesainya SK pengangkatan. Kita tagih nih, karena kami tindak lanjut 1 sudah, 2 sudah, kami minta dong ini proses. Ini proses. Kan begitu. Ya, jadi penuhi itu instansi mulai mempersiapkan usulan pengangkatan pada seperti. Bahwa kita juga telah mempersiapkan untuk yang paruh waktu, datanya apa yang sudah siap kan? Bapak Ibu laporkan surat itu. Bahwa terkait dengan BKN itu kami sudah melakukan langkah-langkah tindak lanjut A, B, C, dan D. Itu kan? Yang kedua, sampaikan juga penjelasan tadi dari kepala keuangan BKAD, ya, bahwa BKAD atau pemerintah daerah juga telah menganggarkan untuk belanja pegawai P3K formasi 2024 sejumlah berapa? 9 miliar. Jadi proses kami juga sudah siap gajinya, benar nggak? Sebutkan surat itu kami juga sudah menyiapkan. Yang ketiga, yang tinggal pengarahan. Perlu kumaha banyak perlu nungguan kene, kami sudah siap kira-kira begitu. Jadi dengan cara seperti itu, yang sama dengan yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, sebenarnya kita menolak, tapi kita tidak menolak secara langsung, tapi kita mengerjakan apa yang diperintahkan, dan terakhir kita memastikan bahwa sudah tidak ada masalah di Sumedang. Prosesnya sudah ditempuh, gajinya sudah kita siapkan, tinggal sok atuh
ditindaklanjuti dengan penetapan NIP yang diberikan oleh pemerintah. Kalaupun tetap misalnya nanti harus menunggu, minta alasan. Kudu nungguan dari terus itu boleh kita semuanya. Benar nggak? Daripada kita memperdebatkan sekarang, apakah tidak mau dilatih, kan begitu? Tidak mau dilatih, tidak mau dikumpulkan nanti ibarat kumpulkan gampang yang kumpul ke latih selesai. Benar nggak? Sebutkan bahwa gajinya siap, jumlah yang lama. Pakai jum, sok terus buka, terus sahur. Kan kantor ini jam berapa? Sama jam kota dewan tuh, setengah 7. Hah? Setengah 7. Sudah. Ya, jadi kalau menurut hemat saya, betul ya, ini kita sampaikan tadi isinya seperti itu. Bahwa nanti kami minta pemerintah daerah menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan sampai sejauh ini, ya. Jadi supaya mendapat arahan lebih lanjut. Jadi ulang dibujuk kurang kudu ditunda ya terus beres saya di rumah. Gitu ya. Saya pikir seperti itu. Jadi sekali lagi saya akan ulangi terkait dengan kesimpulan rapatnya. Yang pertama bahwa pemerintah daerah akan mengirim surat, menyampaikan surat kepada pemerintah pusat kaitan dengan langkah tindak lanjut yang ditempuh, yang harus ditempuh sebagaimana surat dari DKI. Itu yang pertama. Yang kedua, sampaikan juga kepada pemerintah pusat bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sumedang telah mengalokasikan sebesar 9 miliar, angka pastinya nanti sebutin di sana, 9 miliar untuk belanja pegawai rekrutmen P3K 2024. Yang ketiga, mohon arahan lagi. Apakah kami tetap harus menunggu penyesuaian pengangkatan atau seperti apa? Itu nanti ada jawaban tertulis sehingga kita menjelaskan juga dan dapat memberikan kepastian kepada mereka. Saya pikir itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, Bu Kepala, ini barangkali apabila silakan direktur pimpinan, kami minta untuk hak-hak mereka yang tertunda dengan berbagai alasan yang ada di desa masing-masing ini dapat disalurkan kembali sebagaimana apa yang sudah ditegaskan oleh Pak Ibu Kepala tadi. Ini sudah antisipatif, sudah betul, sudah sesuai dengan harapan kita semua. Yang pertama, untuk yang lolos P3K tetap dibayarkan, bijak. Yang kedua, untuk yang tidak lolos tapi dia terdata, gitu ya, tetap dibayarkan, itu juga bijak. Untuk yang tidak terdata tapi dia bekerja dalam kurun waktu 2 tahun, tetap juga dibayar. Bagus kira-kira itu pemerintah daerah. Tinggal tugas kata lima akan negara Pak Asep Kurnia atau mohon sekarang sih ya nama ke 3 bulan bisa ya. Jadi ini sudah bijak, anggarannya sudah ada, tetap akan diterima. Sampaikan kepada siapapun, ya teman-teman. Hasil rapat DPRD dipastikan anggaran dalam bentuk insentif atau honor apapun yang sebelumnya didapat oleh rekan-rekan sekalian tetap akan didapatkan sesuai dengan haknya masing-masing. Ya. Untuk PR untuk teman-teman yang tadi dinas mana saja yang masih bermasalah segera dikirim kepada Bapak ini langsung aja ke BPKAD ya supaya langsung diproses. Cukup. Bisa tambah sedikit apa? Begini Pak Pimpinan, sedikit nanti dalam kesimpulan jangan sampai hanya pihak dari pemerintah, kalau bisa dari DPR juga. Pasti. Satu, begini Pak, yang saya lihat waktu RDP itu kebanyakan orang-orang baru dan saya melihat tidak ada yang namanya Arya Bima, Pak Dede Yusuf, kemudian Pak Ketua Komisi 2. Mereka yang berkomitmen, yang memperjuangkan. Nah, kenapa? Itu dari Bantra Banong kan dari Gerindra. Kok menerima saja usulan RDP itu gitu? Salah. Ya. Jadi mohon dikembuskan, mudah-mudahan ini bukan politik sekejap yang mengorbankan rakyat banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kalau di sini nanti semua yang hadir datang, ya. Bahkan beberapa fraksi yang tidak hadir ini juga menyampaikan permohonan karena di ruang sebelah sedang ada pansus. Itu ada dari P3, dari mana juga ada ya. PDIP ada semua lengkap. Ya, pokoknya mah satu suara untuk ini mah, ya. Kumaha carana kalau sudah beres semua prosesnya, pemerintah pusat bisa melakukan langkah-langkah sesuai dengan apa yang seharusnya. Ya, jadi jangan khawatir, kami akan perjuangkan ini sampai dengan selesai. Cukup? Ya, sepakat dari 5 menit itu, kita gunakan itu 1 menit. Ini Pak, saya merasa resah sekali. Resah? Ibu siapa? Ibu Hani Pak, dari mana? SD Bangkir. Cimanggung ini? Ya, Cimanggung. Dapil apa Dokter Iwan?
Ya, pemilik Ambil oke, tapi kumaha Bu? Ya, begini Pak, setelah ada edaran dari BKN itu, ternyata setelah kami cek ke di akun SSCASN, itu pengisian daerah itu pengisian daerah kami itu raib Pak, hilang, tidak ada bukti kami sudah melakukan pengisian data riwayat itu. Sedangkan menurut informasi rekan-rekan kami di nakes itu sepertinya masih ada gitu ya. Enggak sebenarnya, dia katanya nakes terus gimana? Ya pokoknya Ibu bilang raib. dan teman-teman semua Semua yang dulu. ya. Tapi setelah saya tanyakan ke teman rekan di Kabupaten Bandung, itu mereka masih ada Pak. Nah, apakah itu akan jadi kendala buat kami ke depannya atau tidak? Gitu, Pak. Oke, bisa dijawab? Jelas. Itu karena tantangan di Bandung, soal yang ke Bandung mungkin Izin Pak, terjawab mungkin. Mungkin itu efek dari ini Bu, pengolahan ulang pengganti yang guru yang meninggal dunia. Kan itu diusulkan kembali Pak. Kan jadi masalah yang dulu bilang. ya kan PDKK guru di PDKK guru itu ada satu orang yang meninggal dunia. Nah itu sudah diusulkan ulang ke PKN untuk dilakukan pengolahan ulang hasil seleksi kompetensi. Nah itu tidak akan mempengaruhi hasil yang sudah ada, cuma nanti yang meninggal dunia itu digantikan kelulusannya gitu Pak. Memang dampaknya semuanya hilang. Ya sudah dikonsultasikan, semuanya tertutup itu Pak. Sejak Sumedang. Ya kemungkinan gitu Pak. Tapi aman. Aman Pak. Mual nama. Mau memperlambat jadi tahun 2027. Pak. Aman Bu. Udah pegang dari sini. Ya pemanggilan aman. Macam-macam dia banyak yang kerja. Hilang. Siap. Terakhir aman ya panggil. Suruh pada teriwan aman. Belah. Emang cara teriwan kan? Ya. Lanjut aja masuk. Coba lanjut. Ini kalau jamu habis langsung mati biasanya. Ini kan sesuai yang surat foto yang kami dapat di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pun mengajukan penolakan dari Ya. Jadi kami pun meminta yang dipakai Pak Dewan, Pak Dr. Iwan, selain kami dari forum akan mengajukan surat kepada Presiden tentang hal ini, kami pun meminta dari Dewan pun bersedia untuk membuat surat secara resmi ditandatangani dan segala macam kepada Presiden yang intinya penolakan penangguhan TNT, gitu Pak. Ya, sudah. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian dengan saran tadi itu lebih dari penolakan. Tuh, memang menjelaskan. Ini sudah kita siapkan semuanya, kan gitu. Saya penolakan juga. Ya. Sudah kita siapkan semuanya, bahwa lagi tinggal proses kan. Nanti kita sempurnakan mas. Ya. Terus pada masa ini Pak, mekanisme yang tadi yang tenaga teknis, karena mungkin saya ditunjuk sama teman-teman untuk jadi koordinator, harus seperti apa pengajuannya, laporannya kemana, seperti apa gitu. Baik. Data namanya dan SKPD-nya sampaikan saja dulu ke bidang pembendaharaan. Nanti kami panggil SKPD-nya untuk mencari tahu apa yang menjadi alasan dan mencari solusi. Siap. Siap. Saya seberapa menit ya? Masalah lain itu. Masalahnya apa ya? Nanti dicek masalahnya. Kalau masalahnya ringan, seberapa hari saya. Ya. Beres semua. Ya. Urusan surat nanti DPRD bikin surat, nanti kita sampaikan kepada pimpinan untuk membuat surat. Tapi yang lebih penting adalah penjelasan dari pemerintah daerah bahwa seluruh tahapan yang ada yang harus ditempuh sudah dilakukan di kita. Anggaran sudah kita anggarkan. Nanti DPRD akan memberikan dukungan terhadap pemerintah daerah dengan suratnya itu. Kita mendorong supaya proses Sumedang tetap bisa dilanjutkan. Gitu ya. Sekarang ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tepat jam 11.30. Jadi ini sudah cukup, kita 30 menit dari jadwal yang telah disepakati lewat. Mudah-mudahan
rapat kita kali ini mendapatkan atau memberikan informasi tambahan kepada Bapak Ibu sekalian. Nasib Bapak Ibu sekalian telah juga dibicarakan bersama di gedung rakyat ini. Dihadiri juga oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dan DPRD sepakat untuk bersama-sama memperjuangkan supaya proses yang sudah jauh sampai dengan persetujuan ini dapat dilakukan atau ditindaklanjuti oleh pemerintahan pusat. Yang kedua, DPRD dan pemerintah daerah juga sudah sepakat dan sudah menganggarkan untuk biaya pegawai atau belanja pegawai untuk hasil P3K 2024. Selanjutnya kita dorong sama-sama, mudah-mudahan ada kebijakan lain yang sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian dari pemerintah pusat sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Didi. Semua bersuara dan saya yakin pada akhirnya yang terbaik akan diputuskan oleh pemerintah pusat. Kita sama-sama berikhtiar. Mohon maaf apabila dalam memimpin